wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai program linier tapi lanjutan dari video sebelumnya. Jadi video kali ini adalah video program linier pada part kedua. Pada video yang kedua itu kita akan membahas mengenai langkah-langkah menyelesaikan permasalahan tentang program ini. Nah, yang pertama kita membuat model dulu. Kalau dalam bentuk soal cerita, nah berarti kita misalkan permasalahannya nanti dalam sebuah variabel X dan Y. Yang B itu kita nuliskan fungsi dan tujuannya. Yang kedua, kita menentukan langkah penyelesaiannya, menentukan daerah penyelesaian, menentukan titik pojok daerah penyelesaian, titik uji pojoknya. Ketiga adalah kita tentukan nilai maksimum atau minimumnya. Ini berdasarkan dari pertanyaannya ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita simak contoh soalnya. Tentukan nilai maksimum fungsi objektif f(x, y) sama dengan 3x ditambah 2y pada daerah yang diarsir. Ini merupakan diagram Cartesiusnya ya. Di sini ada dua garis, kemudian di sini ada juga daerah yang diarsir. Nah, tipe soal ini itu tentang pengetahuan sama pemahaman kalian. Jadi di sini itu belum soal cerita ya. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, yang pertama kita tentukan dulu persamaan garis. Persamaan garis yang melalui titik 0,7 dan 35,5 itu adalah 2x tambah y sama dengan 7. Dan persamaan garis yang melalui titik 0,5 ya 0,5 dan titik 5,0 itu persamaan garisnya x tambah y sama dengan 5. Ayo, masih ingat nggak bagaimana cara menentukan persamaan garis? Nah, kita simak ya. Di sini ada contoh satu garis aja. Nah, di sini ada A, titik koordinatnya A sama B, di titik koordinatnya ya. Nah, jadi kalau kita mau menentukan persamaannya langsung gunakan rumus ini. AX ditambah BY sama dengan AB. Ini A-nya kita kalikan sama X, B-nya kita kalikan sama Y, kemudian kita kali A dan B-nya. Nah, di sini kita perhatikan persamaan garis yang pertama. 7 dikali X, 7X. 3,5 kita tulis ini ya. 7X. Kemudian 3,5 dikali Y berarti ditambah 3,5Y sama dengan 7 dikali 3,5 7 3,5. Oke. Kemudian dari sini dari 7x tambah 3,5y sama dengan 7 kali 35 itu kita bagi, kita sederhanakan ya, kita bagi semua dengan 3,5. 7 dibagi 3,5 itu 2, 3,5 dibagi 3,5 itu 1, berarti nggak usah ditulis. 7 kali 3,5 dibagi 3,5 berarti dicoret ya 3,5 nya sisa 7. Maka didapatlah ini persamaannya. 2x ditambah y sama dengan 7. Nah, kita cek lagi ini persamaan garis yang keduanya. 5x berarti 5 kali x, ini a-nya ya, x. Oke, kemudian ini lagi 5 dikali y, ini by. Kemudian 5 dikali 5 itu 25.
jadinya 5x ditambah 5y sama dengan 25 ya, atau 5 kali 5 tadi ya, sama aja. Oke, dibagikan semua dengan 5. 5 bagi 5 x, juga 5 bagi 5 y. 5y dibagi 5 itu y, 25 bagi 5 itu 5. Nanti sisa 5x tambah y sama dengan 5. Mudah kan cara ngerjakannya? Ini kita hapus dulu ini. Oke, sudah habis mencari persamaan garis dari kedua garisnya. Kemudian kita cari lagi titik potong kedua garis itu menggunakan sistem eliminasi sama substitusi. Ini eliminasinya ya. Persamaan garis tadi adalah 2x tambah y sama dengan 5 dan 2x tambah y sama dengan 7. Kita hilangkan y-nya, itu berarti dengan cara dikurang. X kurang 2x jadinya min x, 5 kurang 7 jadinya min 2. Hilangkan min sama minnya, jadi x-nya sisa 2. Kemudian kita substitusi, ganti x-nya dengan 2. Dari salah satu persamaan yang kita ambil adalah persamaan x tambah y sama dengan 5. Berarti 2 tambah y sama dengan 5. 5 kurang 3 itu 5 kurang 2 itu 3. Nah, di mana titik potongnya? Di sini. Jadi titik pertemuan antara garis satu ini dengan garis yang kedua di sini ya. Ini titiknya adalah 2,3. Kemudian kita uji titik pojok. Titik pojoknya ya. Yang mana aja titik pojoknya? Jadi titik pojoknya ini. Titik yang membatasi arsiran ini ya, 3,5, kemudian 2,3 dan 0,5. Nah, kita buat dalam bentuk tabel ini, kita masukkan tujuannya ini ya, fungsi objektifnya ini. Tinggal kita ganti aja. Yang pertama adalah 0,5 ini. 3 kali 0 ditambah 2 kali 5. Dari sini ya, x dan y-nya ya diganti dengan 0 dan 5. Ini 0, 2 kali 5 itu 10. Berarti hasilnya 10. Kemudian 3,5 itu x, ini x-nya. Y-nya itu 0. Berarti ini 3 dikali 3,5 itu 10,5. Kemudian x-nya 2, berarti 3 kali 2 6. Y-nya 3, 2 kali 3 itu juga 6. 6 tambah 6 itu 12. Karena yang ditanya adalah nilai maksimum, yang mana dari 3 hasil ini yang merupakan nilai maksimum atau nilai tertinggi, yaitu 12. Oke, mudah kan? Pada contoh soal yang kedua, itu kita akan membahas mengenai program linier yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Seorang pedagang akan berjualan kaos katun dan kaos nilon. Modal yang tersedia hanya 6 juta. Harga beli kaos katun itu 20.000 per potong dan kaos nilon 40.000 per potong. Toko tersebut hanya mampu menampung tidak lebih dari 200 potong kaos. Keuntungan untuk setiap penjualan 1 potong kaos katun dan 1 potong kaos nilon itu berturut-turut 3.000 dan 4.000. Keuntungan akan maksimal jika kaos katun terjual sebanyak. Penyelesaiannya pertama tadi ya, di awal tuh saya sudah jelaskan, kita harus membuat pemisalan. Pemisalan ya, x-nya ini itu adalah kaos katun, yang kaos katun x. Kemudian y-nya adalah kaos nilon. Kemudian kita buat ke dalam bentuk tabel sehingga nanti mempermudah untuk membuat SPT-LDV-nya. Di sini barisnya, kolomnya itu adalah kaos katun, kaos nilon sama batasan. Kemudian barisnya itu di variabel harga beli, tampung dengan keuntungan. Nah, kaos katun variabelnya x, kaos nilon y. Harga beli kaos katun itu 20.000.
Harga beli kaos nilon 60.000. Uangnya atau modalnya itu tidak lebih dari 6 juta. Tidak lebih atau sama dengan 6 juta ya, modalnya hanya segitu. Kemudian daya tampungnya itu muatnya cuma 1 potong kaos katun sama 1 potong kaos nilon, yaitu tidak boleh lebih dari 200 potong. Kemudian keuntungannya untuk kaos katun itu 3.000 per potongnya, kemudian kaos nilon itu 4.000 per potong. Nah, cara yang kedua itu kita buat tabelnya tadi ke dalam model matematika atau di SPTLDP-nya ya, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Harga beli itu 20.000, dari 20.000 X ditambah 40.000 Y. Kenapa tandanya ini lebih kecil sama dengan? Karena modalnya itu hanya 6 juta. Maka dia tandanya itu lebih kecil di bawah dari 6 juta atau bisa juga atau sama dengan 6 juta. Itulah kenapa tandanya ini lebih kecil sama dengan 6 juta. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi dengan 20.000 ya semuanya. Jadi sisa X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 300. Kemudian model matematika yang kedua, X ditambah Y itu lebih kecil sama dengan 200. Ini daya tampungnya tadi itu batasannya hanya sampai 200. Berarti boleh di bawah, boleh sama dengan tandanya ini. Kemudian X, jadi kaos itu tidak pernah kaos itu dibawa dari minus ya. Jadi lebih besar sama dengan 0, banyaknya ini banyaknya. Y lebih besar juga sama dengan 0. Fungsi objektifnya atau yang kita cari adalah nanti ya memaksimumkan fungsi objektif, yaitu f x, y sama dengan 3.000 X, nanti keuntungannya 3.000 X, kemudian ditambah sama 4.000 Y. Nah, kita buat yang ketiga adalah buat ke dalam diagram kartesius, yaitu mencari persamaan garisnya dulu. Nah, di video sebelumnya saya sudah memberi contoh bagaimana sih cara mencari penyelesaian atau daerah penyelesaian atau HP itu bentuknya PTLDV. Jadi pertama itu kita ingat kembali ya. Kalau masih bingung boleh buka lagi video sebelumnya. Nah, kalau Y-nya kita ubah jadi 0, jadi tutup, maka X-nya itu 300. Jadi 0,300 di sini. Kemudian kalau X-nya yang 0, maka Y-nya 300 bagi 2 itu 150. Terus kita garisin. Dapat satu garis ini. Kemudian ini X-nya Y-nya 0, maka X-nya 200, berarti 0,200 ini. Ya betul ini. Y-nya 0. Y-nya 0, X-nya 200. Oke, kemudian kita hapus. Kita ganti lagi X-nya dengan 0, Y-nya 200, berarti 0,200 yang ini. Kemudian kita garis. Oke. Jadi dapatlah dua garis ini ya. Kemudian setelah kita dapat dua garisnya, kita cari lagi adalah titik potongnya dengan cara sistem eliminasi ya. X tambah Y. Nah, kalau kita mau cari titik potongnya, tidak perlu kita pakai tanda pertidaksamaannya, pakai sama dengan aja. Kita eliminasi Y-nya, maka di atas kali 2 di bawah kali 1, kemudian dapatlah X-nya 100. Kemudian kita substitusi, masukkan X 100 ke dalam sini ya. Ke sini. Ke sini. Jadinya 200 kurang 100 aja. Sini ke atas. 200 kurang 100 sama dengan 100. Maka didapatlah titik potongnya tadi adalah 100,100. Nah,
sekarang kita mau cari yang mana sih daerah penyelesaian dari grafik ini. Sekarang kita arsir. Kalau kemarin itu saya jelaskan, kalau misalnya kita titik ujinya 0, sini juga 0, berarti 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan 300 itu benar. Kalau benar, maka dia mendekati angka 0. Sekarang kita kebalikan, kalau dia benar, dia akan menjauhi angka 0. Kalau benar, dia akan menjauhi angka 0. Nah, sekarang kita arsir. Ya, ini karena 0 itu lebih kecil sama dengan 300, maka benar, maka kita jauh dari 0. Arsir ya. Kita jauhi dari 0. Kemudian ini lagi 0 tambah 0 itu 0. 0 lebih kecil sama dengan 200. Ini benar. Kalau benar berarti kita jauhi, kebalikan dari yang video sebelumnya ya. Kita ganti aja warnanya biar ketahuan nanti. Warna kuning aja. Ini ya dia. Oke, kemudian X lebih besar sama dengan 0. Di sini X ya. X lebih besar sama dengan 0. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, kalau lebih besar di sini berarti kita ambil lebih kecil nih. Ini lebih kecil ke bawah sini ya. Sini sorry, lebih kecil ini X nya ke arah minus kiri. Kemudian Y nya itu lebih besar sama dengan 0. Berarti lebih besar ke atas ya, kita ambil kebalikannya, kita ke bawah. Yang Y nya negatif ya, Y nya negatif di bawah. Oke, dari sini kalian lihat nggak ada suatu daerah yang sama sekali tidak diarsir. Daerah yang mana itu? Daerah ini ya. Jadi kalau seperti ini kelihatan. Jadi daerah yang putih yang sama sekali tidak diarsir itulah HP-nya. Jadi inilah HP-nya. Ya, inilah adalah HP-nya, daerah ini yang putih ini. Nah, karena itu HP-nya, maka didapatlah titik pojoknya. Mana aja nih? 0,150, kemudian 0,200,0, 100,100 dan 0,0. Nah, kita buatkan uji titik pojoknya ya. Uji titik pojok fx 3000x ditambah 4000. Ini titik pertama 0,0, titik kedua 0,150, titik ketiga 100,100, titik keempat 200,0. Kita ganti ya x-nya dengan y-nya nih. Kita ganti jadinya 0. Kemudian kita ganti x-nya dengan 0, berarti tidak perlu kita tuliskan. Sisa kita ambil 4000 dikali 150.000-nya aja, yaitu 600.000. Kemudian x-nya diganti dengan 100, y-nya diganti 100, berarti 300 dikali 100 ditambah 4000 dikali 100, yaitu 700.000. Kemudian yang keempat, x-nya diganti dengan 200, y-nya 0, ya nggak usah ditulis, ininya aja 3000 dikali 200, yaitu 600.000. Dari sini, dari nilai ini kalian bisa lihat yang mana sih nilai yang maksimum. Kalian dicari ini memaksimumkan fungsi objektif, yaitu yang 7.000 ya.
Bisa kita tarik kesimpulan, agar pedagang tersebut memperoleh keuntungan maksimum, maka pedagang tersebut harus membeli 100 kaos katun. Terima kasih telah menyimak video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.